Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Yawata Afian. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. Dalam video kali ini, Yawata Ferry akan berbagi bagaimana cara membuat pakan racikan sendiri. Dan pakan racikan di sini dibuat berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi selama sudah hampir 1,5 tahun saya berternak ini, otak-atik pakan akhirnya menemukan racikan pakan yang pas untuk indukan-indukan kenari kita. Oh, kenari saya ya, bukan kita. Jadi setelah melalui riset panjang, pakan racikan ini saya rasa cocok untuk ternakan kenari seperti seri lokal, AF dan F1. Untuk seri F2 ke atas saya belum mencoba karena saya tidak mempunyai induk seri tersebut. Jadi untuk teman-teman yang punya seri F2 ke atas, saya tidak merekomendasikan. Dan efek yang saya rasakan selama memakai pakan racikan di sini, indukan kenari saya menjadi lebih sehat, proses mabung normal, proses birahi pun terasa lancar, dan untuk anakan juga sehat. Dan fungsi pakan racikan sendiri di sini adalah untuk menekan biaya operasional. Karena menurut saya kalau kita pelihara lebih dari 5 ekor indukan itu sudah masuk ke ladang bisnis. Di mana ladang bisnis itu pasti menghitung untung dan rugi. Nah, disinilah peranan pakan racikan kita ini. Dan untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada kenari seed, Niger seed, biji sawi, millet merah dan millet putih, serta ada beberapa bahan tambahan penunjang nilai gizi. Untuk takarannya bisa lihat di deskripsi ya. Silahkan klik judul. Saya sudah menuliskan semuanya di situ. Semoga mudah dipahami. Dan untuk langkah-langkah pembuatannya ada 4 langkah. Pertama, pencucian bahan-bahan. Yang kedua, penjemuran. Yang ketiga, pencampuran bahan penambah nilai gizi, dan yang terakhir adalah penggorengan atau sangrai. Dan langkah-langkah tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Masuk langkah pertama yaitu pencucian, dan fungsi dari pencucian di sini adalah untuk membersihkan kotoran dan juga debu-debu yang menempel pada bahan-bahan dasar kita. Langsung saja simak videonya. Ya, untuk langkah pertama adalah pencucian bahan dasar. Di sini jadi ada kenari seed, niger seed, biji sawi, millet putih dan millet merah. Kita siapkan airnya. Jadi tujuan mencuci ini adalah untuk membersihkan debu-debu ya. Karena kita kan beli kiloan, otomatis kan untuk kebersihan juga kurang. Nah, di sini kita melakukan pencucian. Nggak perlu pakai sabun atau yang lainnya, untuk dicuci aja. Nih, lihat airnya menjadi keruh, menandakan pakan-pakan kiloan ini kotor. Ya, tuang pakai saringan. Ada sebagian yang mengambang, kalau kita mau bisa diambil ya, karena otomatis biji-bijian yang mengambang itu menandakan kualitasnya kurang bagus. Itu. Masuk langkah yang kedua yaitu penjemuran. Penjemuran di sini biasa kita lakukan 1 jam sampai 1,5 jam pada saat matahari sangat terik ya. Karena sekarang adalah musim hujan, biasa 1 jam sampai 2 jam itu baru kering. Langsung saja kita simak videonya. Ya, untuk langkah kedua kita masuk langkah penjemuran. Di sini kita
jemur supaya kering. Untuk waktu penjemuran sendiri tidak ada patokan waktu, kira-kira kita saja ya sudah kering kita angkat. Untuk musim panas biasanya 1 jam 2 jam itu sudah kering. Kalau panas seperti sekarang musim hujan bulan Januari memakan waktu lebih lama. Dan masuk langkah yang ketiga yaitu pencampuran bahan racikan. Untuk bahan-bahannya di sini kita belum bahas ya, yaitu ada telur ayam, minyak ikan, kalsium atau suplemen makanan kalsium yang bisa dibeli di apotek, dan yang terakhir adalah madu. Untuk takarannya saya sudah tuliskan di deskripsi, bisa lihat di sana. Langsung saja kita cek videonya. Dan untuk step ketiga adalah pencampuran ramuan ya, atau penambahan gizi. Ini terbuat dari telur ayam, boleh kampung, boleh ayam apa itu, ternak, minyak ikan, kalsium, dan madu. Untuk takarannya bisa lihat di deskripsi ya. Di prosesnya ini sudah saya campur, langsung dituang di biji-bijian yang sudah kita jemur. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Setelah rata bisa kita diamkan sampai berapa, 30 menit kah, 45 menit, sampai benar-benar kelembabannya itu turun ya, jadi enggak basah, tidak perlu dijemur. Terus sampai merata ya. Step ketiga seperti ini. Masuk langkah yang terakhir yaitu penggorengan atau sangrai. Sangrai di sini berfungsi untuk mensterilkan pakan kita ya. Misal ada penyakit, virus dan lain-lain yang menempel pada pakan kita, bisa kita sterilkan di sini. Penggorengan itu biasanya berlangsung selama 3-5 menit atau sampai pakan berubah menjadi mengkilap dan berbau harum. Langsung saja simak videonya. Ya, dan kita masuk langkah yang terakhir yaitu penggorengan atau sangrai ya. Setelah tadi kita campur racikan dan kita diamkan 30-45 menit. Setelah kita pegang, jadi biji-bijian ini sudah tidak terlalu menempel di tangan, menandakan dia sudah siap untuk disangrai. Jadi penyangraian ini sekitar 3-5 menit dengan api sedang. Tanpa minyak nih, sama sangrai, goreng kering. Ini bertujuan untuk sterilisasi. Dia ada kotoran atau kuman dan yang lain-lain bisa mati. Ya. Prosesnya sangat gampang, tinggal kita bolak-balik terus. Pokoknya 3-5 menit. Jika dirasa sudah panas dan sudah mengkilap, berarti itu prosesnya sudah selesai. Ya, itu tadi adalah 4 proses pembuatan pakan racikan versi saya ya. Semoga jelas dan mudah dipahami. Bila dirasa cocok bisa diaplikasikan, bila dirasa tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting kita niat yang berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Ya udah, segitu, sampai jumpa di video berikutnya.